Setiap pagi, gerbang sekolah terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelan. Bagi Arya, bocah kelas 4 dengan kacamata tebal dan rambut berantakan, gerbang itu bukan lagi pintu menuju ilmu, melainkan gerbang neraka. Perutnya selalu mual, bukan karena lapar, tapi karena rasa takut yang menyesakkan. Di pojok kantin, di lorong menuju toilet, bahkan di lapangan sepak bola saat jam istirahat, bayangan itu selalu ada. Bayangan Arya dan kedua temannya, Bayu dan Gilang, yang selalu mengejeknya. Si kacamata 4 mata, teriak Bayu, diikuti gelak tawa Gilang. Mereka sering menyandungnya, menyembunyikan bukunya, atau bahkan merobek gambarnya yang baru selesai ia buat. Arya hanya bisa menunduk, menggigit bibir, dan berharap semua ini segera berakhir. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman, telah berubah menjadi medan pertempuran yang tak pernah ia menangkan. Sepulang sekolah, Arya langsung masuk kamar. Tasnya dilempar begitu saja ke sudut, dan ia menyelinap ke bawah selimut. Ibunya, Bu Indah, mengetuk pintu. "Arya, sudah pulang, Nak?" "Kok langsung masuk kamar?" tanyanya lembut. Tidak ada jawaban. Beberapa hari terakhir, Arya memang berubah. Senyumnya pudar, nafsu makannya berkurang, dan ia sering melamun. Pekerjaan rumahnya banyak yang kosong, dan ia sering terlihat gelisah. Bu Indah dan Ayah Hadi saling pandang dengan khawatir. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi Arya selalu menjawab, "Tidak apa-apa," setiap kali ditanya. Malam itu, saat Bu Indah ingin membereskan tas sekolah Arya, ia menemukan sobekan kertas bergambar robot kesayangan Arya, tercoret-coret dengan tulisan, "Cemen," dan "bodoh." Hati Bu Indah mencelos. Ia tahu ini bukan sekadar ulah iseng anak-anak. Ini adalah luka, dan Arya menyembunyikannya sendirian. Malam harinya, setelah Arya tertidur, Bu Indah menunjukkan sobekan kertas itu pada Ayah Hadi. Ayah Hadi mengepalkan tangan, wajahnya mengeras. "Kita harus bicara dengan Arya," katanya tegas. Keesokan paginya, di meja makan, suasana terasa tegang. Arya hanya mengaduk-aduk sarapannya. "Arya, Ayah dan Ibu ingin bicara serius," kata Ayah Hadi. Arya mengangkat kepalanya perlahan, matanya kosong. Bu Indah menunjukkan sobekan kertas itu. "Ini ulah siapa, Nak?" tanyanya pelan. Air mata Arya mulai menggenang. Bibirnya bergetar. Perlahan, dengan suara nyaris berbisik, Arya menceritakan semua yang terjadi. Tentang Bayu dan Gilang, tentang ejekan, tentang dorongan, tentang rasa takut yang selalu menghantuinya. Ayah Hadi dan Bu Indah mendengarkan dengan hati remuk redup. Mereka berpelukan erat, merasakan betapa sakitnya hati Arya. Pengakuan itu pahit, tapi itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Sejak hari itu, rumah mereka berubah menjadi sarang aman bagi Arya. Ayah Hadi dan Bu Indah mengambil cuti dari pekerjaan mereka secara bergantian. Mereka menghabiskan waktu lebih banyak dengan Arya. Mereka mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi, membiarkan Arya menangis sepuasnya di pelukan mereka. Mereka tahu, hal terpenting saat ini adalah membuat Arya merasa dicintai, didengar, dan aman. Mereka juga mulai membangun komunikasi terbuka. Setiap malam, mereka akan duduk bersama dan berbicara tentang hari Arya. Bukan hanya tentang sekolah, tetapi juga tentang perasaannya, tentang apa yang membuatnya senang, atau apa yang membuatnya sedih. Bu Indah membacakan buku-buku tentang keberanian dan rasa percaya diri, sementara Ayah Hadi mengajarinya beberapa gerakan bela diri sederhana, bukan untuk membalas, tapi untuk membangun kekuatan fisik dan mental. Mereka tidak memaksakan Arya untuk langsung kembali sekolah. Mereka memberi Arya waktu yang sangat ia butuhkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Waktu terus berjalan. Perlahan, senyum Arya kembali mekar. Ia mulai tertarik lagi pada buku-buku dan gambar-gambarnya. Ia bahkan mulai berani berbicara tentang apa yang ingin ia lakukan di masa depan.
Ayah Hadi dan Bu Indah melihat perubahan itu dengan haru. Mereka tahu, luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi Arya sudah mulai melangkah maju. Mereka mulai mengajaknya melakukan aktivitas di luar rumah, mengikuti kelas melukis, di mana ia bisa mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Mengunjungi perpustakaan, di mana ia menemukan dunia baru dalam buku-buku. Ayah Hadi bahkan mengajaknya ke taman, berlatih sepak bola, membangun stamina dan kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Setiap langkah kecil itu adalah kemenangan bagi Arya. Ia belajar bahwa dunia di luar sekolah tidak seburuk yang ia bayangkan, dan bahwa ia memiliki kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia sadari. Setelah 2 bulan, Arya menyatakan ingin kembali ke sekolah. Ayah Hadi dan Bu Indah terkejut sekaligus bangga. Mereka tidak memaksanya, ini murni keputusannya. Sebelum kembali, Ayah Hadi dan Bu Indah bertemu dengan kepala sekolah dan guru kelas Arya. Mereka menjelaskan situasi yang terjadi dan meminta dukungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi Arya. Kepala sekolah dan guru kelas sangat mendukung, berjanji untuk memantau situasi dan menindak tegas perundungan. Hari pertama kembali ke sekolah, Arya mengenakan seragam barunya, bahunya tegap dan senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia masih merasakan sedikit ketakutan, tapi kali ini ia tidak sendirian. Di gerbang sekolah, ia melihat Bayu dan Gilang. Mereka mencoba mendekat, tapi Arya menatap mereka dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang lebih kuat, lebih berani. Ia tidak menunduk lagi. Ia berjalan dengan kepala tegak, masuk ke dalam sekolah, siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Arya tidak lagi menjadi si kacamata 4 mata yang penakut. Ia masih memakai kacamata, tapi sekarang ia memakainya dengan bangga. Ia mulai bergaul dengan teman-teman lain, menemukan kelompok yang menerima dirinya apa adanya. Sesekali, Bayu dan Gilang masih mencoba mengganggunya, tapi Arya tidak lagi terpengaruh. Ia tahu nilai dirinya, dan ia tahu bahwa ia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bahkan, ia berani melaporkan mereka kepada guru jika perundungan terjadi lagi. Proses pemulihan Arya adalah bukti kekuatan cinta dan dukungan orang tua. Ayah Hadi dan Bu Indah telah memberikan waktu, kesabaran, dan ruang aman bagi Arya untuk pulih. Mereka tidak hanya mengajarinya cara menghadapi perundungan, tetapi juga mengajarinya untuk mencintai dirinya sendiri dan percaya pada kemampuannya. Arya adalah bunga yang mekar setelah badai. Ia belajar bahwa meskipun luka itu ada, ia bisa tumbuh darinya, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih percaya diri dari sebelumnya.